sehat ya? Sehat. Oke, hari ini adalah proses penyampaian informasi terkait dengan tugas akhir dan pameran, yang mana nanti harus ditaati setiap langkahnya dan tidak boleh ada yang terlambat. Oke, sebelum saya mulai, mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari fakultas, Pak. Langsung aja, Pak. Oke, jadi langsung aja karena mengingat waktu kita sampai jam 2, Pak. Langsung ke Kapolres. Untuk Pak Presiden. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Idi hari ini, jadi kita akan mengadakan sosialisasi terkait bagaimana prosedur untuk persiapan terkait dengan ujian pameran sekaligus tugas akhir ya. Jadi di mana di setiap akhir semester, tentunya di semester akhir ini, semester 8, teman-teman akan diwajibkan ya mengikuti pameran ya, yang dipamerkan adalah hasil dari kegiatan mata kuliah seminar yang sudah dilakukan di semester lalu, terus kemudian ditutup dengan ujian pameran dan tugas akhir. Di dalam kurikulum sebenarnya memang terpisah ya antara tugas akhir dan pameran, tapi sebenarnya secara pelaksanaan, secara kontekstual itu saling berkaitan. Jadi semisal kalian tidak lulus pameran berarti otomatis tidak lulus tugas akhir, atau tidak lulus tugas akhir berarti pamerannya juga nggak lulus, kayak gitu. Jadi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Jadi hitungannya adalah ini dua mata kuliah yang sangat-sangat penting untuk teman-teman pahami ya, atau teman-teman yang melaksanakan dari persiapannya sampai dari penutupannya ya. Akhirnya teman-teman dinyatakan lulus di ujian pameran ataupun tugas akhir seperti itu. Ya, tujuannya kali ini biar tidak terjadi miskomunikasi, karena saya rasa teman-teman angkatan 2022 itu cukup istilahnya apa ya? 2021 itu cukup ya, istilahnya adalah ya menurut saya kritis gitu ya, dalam artian kalau prodi tidak menyampaikan informasi nanti ditanyain prodinya yang kurang apa ya, istilahnya kurang aktif dan sebagainya. Makanya jauh-jauh hari dari pengalaman kita yang ujian seminar yang dianggap mendadak itu akhirnya kita adakan sekarang gitu ya, untuk sosialisasi terkait dengan ujian di akhir semester. Jadi kita masih ada waktu selama berapa minggu nih? Sekarang cuma 6 ya, 6 ditambah 2 ditambah 7 ya, 9 ditambah UTS 1 ya. Jadi ada 10 minggu lah, tapi nggak sampai 10 minggu sih sebenarnya. Nanti nggak sampai 10 minggu. Nanti ada beberapa catatan-catatan penting terkait dengan timelinenya yang teman-teman harus catat dan harus ingat gitu ya. Jadi silakan benar-benar menyimak, benar-benar mencatat ya terkait dengan kapan ujiannya, kapan pengumpulan berkas, apa yang harus disiapkan, terus kelompok pamerannya harus berapa orang, terus kemudian di mana mau pameran dan sebagainya. Jadi kita tuntaskan hari ini. Misal memang ada pertanyaan silakan ditanyakan selengkap mungkin ya. Mungkin karena di sini pasti banyak ya yang membahas mengenai kelompoknya harus berapa, terus kemudian ini area pamerannya itu dalam satu kelompok itu semisal atau satu tempat itu harus berapa orang dan sebagainya gitu ya. Harus berapa kelompok. Mungkin itu yang mungkin banyak terjadi di pengalaman pameran tugas akhir atau pameran yang menjadi bagian dari tugas akhir ini. Oke, ini yang buat tadi PPT-nya Pak Ikeo langsung. Ya, jadi mengenai timelinenya terkait dengan ya, jadi kita mulai di minggu ini, mungkin sebelumnya sudah pernah disinggung ya di beberapa pembimbing masing-masing terkait dengan kamu sudah dapat kelompok berapa orang gitu, terus kemudian TA-nya seperti apa, atau pamerannya nanti seperti apa, sudah dapat berapa kelompok, terus rencananya kalian mau pameran di mana gitu ya. Jadi kan setiap anak ini kan sudah punya gambaran kayak gitu, punya rancangan seperti itu. Nah, makanya
hari ini kita kumpulkan untuk mengadakan sosialisasi ini. Ya. Terus kemudian terkait dengan proposal pameran, jadi yang pengumpulan untuk proposalnya. Jadi nanti bisa bisa dipastikan. Jadi kelompoknya, kalau kemarin di panduan penulisan itu kan sebenarnya berapa? Sudah dibaca ya semua ya? Ada berapa orang untuk satu kelompok? Berapa? Wah, kira sebocor ya mesti. Panduan penulisan itu loh di website FTD itu kan ada. Jadi panduan pelaksanaan tugas akhir. Di situ ada lengkap mulai dari proposal judul tugas akhir, seminar, terus bagaimana ujian pameran sampai ujian TA dan sebagainya, itu semua sudah lengkap. Cuman kita menentukan menentukan kepastian untuk kelompoknya biasanya memang di setiap tahun itu kadang berubah-ubah. Ya. Oke, jadi penentuan kelompoknya itu 12 sampai 14 mahasiswa, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya. Jadi semisal yang kemarin sudah membuat kelompok 12 orang ya, mungkin ada beberapa yang belum dapat kelompok, bisa dibantu untuk memasukkan ke kelompok yang sudah punya kelompok masing-masing, ya. Jadi ini yang belum dapat kelompok kira-kira. Ada. Silakan ngaco kalau belum dapat kelompok. Gak apa-apa. Satu, oke. Satu. Ilham ya. Belum dapat kelompok. Satu kok. Oh, April. 2. Ini belum dapat kelompok ini saking tidak terbukanya ke teman-teman atau gimana? Ditawari sudah. Oke. Waduh, berarti ada penawaran banyak ya? Oh, mau ikut yang lainnya. Ya segeralah intinya. Jangan maksudnya segera ditentukan. Jadi temennya juga tidak khawatir juga nanti untuk kepastian jumlah kelompoknya, gitu ya. Siapa? Saya belum lihat lagi lupa saya. Oke, proposal pameran bertajuk Antaloka. Jadi ini sudah kita patenkan namanya. Jadi patenkan itu di kelompoknya dulu Hijrul ya kalau nggak salah ya. Kelompok Hijrul, terus kemudian kita patenkan untuk pakai logonya. Ya. Jadi logonya juga akhirnya kita pakai Antalokanya itu seingat kita itu kurang lebih ada 6 ya. Jadi anggaplah ini adalah Antaloka ke-6 dengan tema yang telah ditentukan kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelompok itu kan wajib untuk menentukan tema besar dari kelompoknya. Tapi tanggung jawab adalah tanggung jawab display per orang atau per mahasiswa itu wajib juga punya gitu ya. Karena ada permasalahan dan media yang beda-beda. Ya itu ada nanti ditentukan aja setiap kelompok seperti apa. Tapi tema besarnya tetap Antaloka 6. Ya. Terus cover laporan disertai nama pembimbing dikumpulkan ke admin prodi. Jadi nanti teman-teman sudah mengumpulkan cover laporannya itu ya. Ya nama pembimbing dikumpulkan ke admin prodi itu satu map berkancing, itu satu kelompok ya. Jadi satu kelompok itu siapa aja yang ikut ke kelompoknya, itu siapa aja disertakan covernya gitu. Jadi nanti Mbak Yu biar mudah untuk istilahnya dicatat gitu ya. Oke, untuk ini pendaftaran ujian. Jadi itu di tanggal 23 sampai 24 Juni. Jadi ada waktunya karena biasanya mahasiswa itu sakar PDW ya. Jadi setelah jam 3 kalau kalian mengumpulkan itu benar-benar ditutup. Jadi dipastikan kalau bisa besoknya itu sudah melakukan pendaftaran. Kan pendaftarannya kan secara online ya. Jadi ini bisa lebih fleksibel sebenarnya, tapi jangan sampai terlambat. Oke, jadi ini jangan sampai mendaftarkan ujiannya, tapi juga dipastikan kalian sudah menyiapkan segala berkas, terus produknya itu semua sudah sudah disiapkan. Jadi otomatis di tanggal ini seolah-olah kalian sudah tidak mengerjakan atau ngeprint dan sebagainya produk kalian, intinya sudah selesai gitu ya.
ini untuk pengumpulan berkas TA-nya di tanggal 24 karena mungkin di tanggalnya sama, jadi Mbak Yu juga bisa ngecek yang sudah mengumpulkan siapa. Biasanya kan dicek sama Mbak Yu gitu ya. Jadi antara nama dan berkas yang sudah dikumpulkan itu sudah didaftar ke daftar online tadi atau belum. Kalau bisa daftar dulu, jangan sampai enggak daftar gitu ya. Terus ngumpulin, Mbak Yu kan bingung loh, awam belum daftar kok, terus ngumpulin lah, itu memperlambat karena ada sejumlah, ini 60-an lebih mahasiswa ya. Jadi ini akan mengganggu Mbak Yu untuk proses pengumpulan berkas karena berkasnya itu banyak dan besar-besar itu kan ya, tasnya kan gede-gede itu ya, pakai body bag, paper bag. Yang penting adalah itu cukup ya untuk ngemas media kalian. Nah sebenarnya di panduan penulisan itu sudah ada, atau di panduan TA itu sudah ada apa yang perlu disiapkan di situ terkait dengan medianya, terus kemudian media promosinya ya. Media promosinya dalam artian terkait dengan pamerannya itu kan harus ada, misalnya kayak undangan, poster gitu ya, dan juga medianya juga ya, itu di print sejumlah 3 ya. Ya tergantung kalian medianya apa ya, diberi 3 karena masing-masing dosen akan menerima tidak akan meminjamkan satu media ke media yang lain kan enggak. Jadi apa yang diuji oleh dosen ya yang kalian kumpulkan itu, selama tidak ada ya berarti tidak bisa diujikan ya gitu. Jadi ini benar-benar sangat penting untuk menyiapkan ini. Dilihat dulu, dicek ya itu medianya sudah lengkap atau tidak, jangan ketelisut lah intinya ya. Terus kemudian biasanya lupa itu biasanya yang lupa itu terkait dengan yang paling penting itu mungkin di media rekam ya. Media rekam kan tuh harus menyediakan flash disk itu ya biasanya. Cari aja flash disk yang sekiranya ya cukup untuk memenuhi itu dan dipastikan itu nanti bisa di-setel. Biasanya kemarin itu ada beberapa yang flash disk murahan itu ya, tembakan itu nggak bisa di-setel itu. Punyanya apa kemarin Pak? Aku lupa. Putih itu ya, Kingston ya. Apa? Ya KW, makanya itu. Jadi Kingston KW itu sing 4 GB itu banyak beredar. Dan memang dia murah di online tuh ya. Tapi di setel itu nggak bisa. Ya boleh murah, penting ngenek gitu loh. Maksudnya gitu ya. Jadi nggak usah cari yang mahal. Ya kamu cari yang paling murah ya ujiannya gagal. Gitu. Gini itu untuk terkait dengan tugas TA. Lah ini untuk pamerannya. Jadi pamerannya itu dilaksanakan selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai tanggal 12 ya. Jadi pembukaannya itu wajib ya. Jadi biasanya itu pembukaan itu wajib bebarengan. Cuman bebarengan itu dalam artian persiapannya sudah disiapkan. Umumnya biasanya dihitung ketika akad pembukaan dihadiri oleh dosen dan kaprodi biasanya gitu. Misal nanti dihitung urutannya mana misalnya gitu. Jadi pembukaannya misal yang paling awal itu berada di DKM misalnya gitu ya. Terus yang kedua di MCC, yang terakhir di Batu. Berarti kan mau yang duluan mana itu biasanya ditentukan oleh oleh tim prodi atau kita, kira-kira yang mau dibuka yang dahulu itu siapa sini gitu. Tidak selalu yang paling dekat, ya jauh pun bisa gitu ya. Terus untuk aturannya, jadi kalau dulu itu tidak kita atur ya, sekarang kita atur. Jadi selama 12 jam. Jadi hitung aja dalam 12 jam itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Yang paling efektif atau yang paling istilahnya paling masuk akal itu ya jam 9 sampai jam 9 gitu ya. Jam 9 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau jam 10 berarti kan sampai jam 10 pagi. Jangan sampai jam 12 ya. Jam 12 siang ke jam 12 malam. Siapa mau lihat jam 10, jam 11 ya ada sih. Cuman itu nggak masuk akal kalau kadang. Ya. Kalau kalian pilih jam 8 itu kepagian ya. Paling pas itu sebenarnya jam 9 ya. Itu dipastikan aja kalau semisal memang dirasa
apa ini biasanya negosiasi dengan tempat pamerannya juga. Ya. Terus closingnya itu wajib ya. Jadi closingnya wajib disamakan. Jadi hari Sabtu ya. Nanti kita adakan semacam bedah karya ya yang dibantu dikoordinir oleh teman-teman Mahisa. Jadi nanti tetap yang mengkoordinir teman-teman dari Mahisa kita minta bantuan. Cuman acaranya memang lebih banyak disetting oleh teman-teman sendiri. Nanti akan kita pilih siapa yang akan pas ya dijadikan acara bedah karya. Nanti kita lihat dulu. Jadi ini semacam kayak ya kira-kira yang nanti di kelompok atau pamerannya siapa yang diadakan acara bedah karya gitu. Oke. Terus kemudian ya ini untuk ujian tugas akhirnya. Jadi ujian tugas akhirnya dilaksanakan setelah pembukaan ya besoknya. Itu selama 2 minggu ya. Terus gimana semisal kalau sudah pameran terus ujiannya di minggu kedua ya, gimana terusan caranya opo? Ada yang tahu kira-kira? Nah, jadi menunjukkan dokumentasi ya secara lengkap, secara utuh, secara detail. Yang nggak tahu foto, nggak tahu video, video dengan foto. Yang penting adalah detail gitu ya. Ya, jadi saya nggak mungkin nggak bisa bikin video, nggak mungkin ya, pasti semua bisa bikin. Intinya adalah semua bisa bikin video yang dimana video tersebut bisa semisal ditanyain penguji gitu ya ketika ujian, ini selalu aku pameranmu ya apa cara penataannya gini, misal kalian mau menjelaskan terkait dengan displaynya seperti itu ya, itu harus dijawab dengan menunjukkan video tersebut ya. Oke, ya seperti ini. Jadi ini sangat-sangat nanti ujiannya diacak ya. Siapa yang mau dulu tuh kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu yang awal siapa, yang akhir siapa. Terus kemudian revisi. Jadi setelah sidang TA, biasanya ini kalau nggak dijadwalkan revisinya itu tidak dikerjakan atau istilahnya mundur-mundur. Jadi kalau bisa ya segera dilakukan revisi, jangan mundur-mundur ya. Namanya sudah ujian kan dihitung lulus, itu kan kalian sudah kalau lulus ya, kalau nggak lulus ya berarti bisa aja mengulang judul ya, mengulang judul atau mengulang ujiannya, jadi mengulang dari awal atau mengulang jadwal ujiannya ya. Jadi kalau yang sudah lulus ya kalian harus tetap segera revisi, karena itu juga sebagai syarat ketika kalian pengumpulan laporan ke perpustakaan, dan itu menjadi bagian penting dari progres berkarya teman-teman adik kelas kalian ya. Jadi kadang ini masih banyak ditemukan revisi-revisi yang kurang dulu di laporannya teman-teman dari mahasiswa, karena tidak belum si mahasiswanya yang revisi ya. Biasanya data-data itu mau yudisium gitu ya, seminggu sebelum yudisium 2 hari atau besoknya itu baru revisi Pak. Wah parah itu biasanya. Nah, dan itu banyak gitu. Jadi saya nggak mau teman-teman nanti data-data revisi sama jadwal yudisiumnya itu mendekati seperti itu. Terus ya ini terkait dengan yudisium ya, berarti kan mepet banget kan ya proses yudisium dan pengumpulan berkas untuk revisi dan pengumpulan berkas. Jadi ya jelas otomatis persyaratan untuk yudisium itu kan harusnya kalian sudah revisi. Kalau nggak ada revisi kan nggak bisa ngurusin yudisium. Nah, makanya itu sangat-sangat penting ya. Jadi sesuaikan aja dengan tanggalnya ini, jangan sampai melewati tanggal. Biasanya kalau kamu carinya pelaksanaan yudisium pengumpulan berkasnya mundur-mundur gitu. Jadi tidak ada alasan ketika kalian yudisiumnya telat, nggak ada alasan. Ya, nggak ada yudisium, kalau nggak ikut yudisium nggak lulus ya, karena yang penting itu yudisium, bukan kelulusan atau wisuda. Oke. Ya terus kemudian untuk yang membedakan antara di semester ini dengan semester yang lalu itu adalah nanti kita akan bukan memilih ya, kira-kira siapa yang ingin menjadi
panitia ini semacam kayak memberikan pengalaman untuk satu mahasiswa yang bisa mengkoordinir teman-teman yang lain. Jadi Antaloka ini saya harapkan tetap ada yang bisa istilahnya apa ya, mengkoordinir dari salah dua atau salah berapa orang yang memikirkan bagaimana antara pameran satu dengan kelompok yang lain itu juga bisa saling mendukung. Jadi saya memerlukan beberapa orang yang mungkin bersedia, tidak harus hari ini sih sebenarnya, yang bersedia untuk menjadi panitia inti dari Antaloka. Kira-kira ada yang tertarik atau enggak? Jadi untuk ya ini filosofi dari Antaloka ini ya. Jadi tak terbatas, loka itu tempat atau ruang. Ini di apa ya, diasosiasikan seperti kayak pernah lihat filmnya lupa ya, Interstellar kan. Lah bentuknya itu kan terinspirasi dari black hole ya. Jadi ruang terbatas yang dimana dimensi itu tidak bisa dipastikan seperti apa. Cuman seolah-olah tak terbatas, sebenarnya kreativitas kita pun sebenarnya seolah-olah tidak terbatas layaknya black hole itu tadi. Ya akhirnya ini bukan rancangan kita ya, jadi sebenarnya rancangan dari teman-teman yang kemudian diambil, kemudian dipatenkan oleh prodi seperti itu. Oke, atau kan ada tambahan dari ini ya terkait mungkin secara teknis Pak Eki ya kayaknya yang lebih Pak. Oke teman-teman, jadi karena banyak simpang siur informasi yang dipasang di madingnya kampus Pak ya, jadi sampai nggak cukup madingnya. Mulai semester lalu di Antaloka 5 dipastikan hanya ada satu poster yang mencakup keseluruhan kelompok ya. Jadi ada poster angkatan di mana satu poster tersebut akan dirancang oleh teman-teman satu angkatan ini. Nanti silakan dibahas siapa yang bertugas. Dan terdiri dari semua kelompok, tema setiap kelompoknya, kemudian alamatnya di mana, itu harus ada semua. Nah, kemudian setiap kelompoknya itu juga wajib punya poster sendiri ya, yang dipublikasikan di tempat lokasi sama di tempat lain yang mungkin non lingkungan kampus ya. Jadi seperti ini teman-teman, ada tema, tempat, dan alamatnya di mana. Jadi ini yang akan dipasang di mading kampus sehingga ketika adik tingkat atau dosen-dosen lintas prodi ingin mengunjungi langsung bisa melihat semuanya tanpa ada informasi yang membingungkan ya. Karena ada banyak poster yang dipajang di 2 semester lalu ya, jadi orang tuh bingung mau lihat kemana dulu. Oke sih Pak, ini terkait posternya. Mungkin ini Pak, terkait dengan yudisium yang lalu Pak ya, karena banyaknya ada kesalahan penulisan nama, kemudian berkas-berkas yang kurang sehingga terlambat. Mungkin Pak Hari ada ini Pak di informasinya. Oke. Nanti setelah selesai ujian semua, ya kami berharap tidak ada yang mengulang ya. Karena kalau mengulang itu tidak hanya kalian yang capek, tapi kami tim penguji pun juga capek harus menyiapkan jadwal. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Faldi terkait dengan ujiannya, itu kan tanggal 8 sampai 18 Juli. Di rentang itu kalau misalnya ada teman-teman yang tidak lulus, berarti kan harus mengulang di tanggal 18 Juli hingga 7 Agustus. Ya, itu juga ujian lagi dan revisi dan sebagainya. Nah, nanti setelah selesai semua di tanggal 7 Agustus revisi dari ketiga dosen, teman-teman akan menyiapkan berkas yudisium di tanggal 9 Agustus. Di berkas yudisium itu ada banyak sekali berkas atau bukti-bukti yang harus dikumpulkan seperti ijazah, lebar ya. Itu usahakan semuanya disamakan. Ya, yang jadi kendala adalah nanti ketika di KK dan di ijazah SMA itu ada kesalahan dalam penulisan nama. Jadi minta tolong teman-teman itu nanti diperhatikan. Ya, untuk nama, kota ya, yang sering salah itu adalah kota dan juga namanya. Itu nanti tolong diperhatikan. Jika nanti memang ada yang salah,
silahkan nanti dipastikan ketika kalian mendaftar yudisium ke bagian akademik untuk mencantumkan kira-kira nama yang paten atau kota atau apapun yang kalian gunakan untuk ijazah S1 kalian itu yang mana ya, sehingga nanti ketika yudisium sudah tidak ada lagi perbaikan berkas ya. Sekali lagi dosen DKV itu tidak banyak ya, dosen DKV tidak banyak, jadi minta tolong pengumpulan berkas, karya laporan dan sebagainya itu dipersiapkan dengan baik dan maksimal ya. Kalau bisa selesai nggak selesai nanti di tanggal 23 terus daftar OKP ya, awakmu semari butuh tanggal 23 daftar OKP, sementing yakin nanti tanggal 24 baru menyiapkan berkas fisiknya dan dikumpulkan di admin prodi ya. Satu mahasiswa 3 berkas, jangan sampai ada yang terlewat. Sekali lagi kami ingatkan untuk branding jangan sampai ada yang lewat, perintilan kecilnya. Untuk ilustrasi juga sama, cetakan jangan sampai ada yang salah ya, karena itu yang akan dinilai oleh dosen. Dan juga untuk media rekam yang foto maupun video, siapkan flash disk yang bisa dibuka filenya. Jangan beralibi ketika saya merender, iya ketika merender kami nggak peduli. Ketika berkas itu datang, kami tonton, kami putar filmnya di tempat kami masing-masing. Kalau tidak bisa ditonton, ya sudah tidak ada nilai. Ya, jadi minta tolong diperhatikan, terutama untuk teman-teman yang media rekam membuat video. Ya, itu tolong diperhatikan. Mungkin itu Pak Yogi. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Terkait dengan poster kelompok, ya silakan, Bumang. Kan untuk mengumpulkan berkas, semuanya untuk mengumpulkan sekarang itu kumpulkan di mana? Kayak ijazah itu? Disiapkan aja dulu, ya disiapkan aja dulu. Karena nanti kita nggak tahu di bagian akademik mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Sehingga kalau kamu merasa KTP-mu, KK-mu dan juga ijazah S1-mu berbeda, kamu siapkan berkasnya mana yang sekiranya kamu pakai untuk ijazah S1 nanti. Gitu ya. Oke. Ada yang lain terkait dengan Antaloka dan juga tugas akhir? Pak Aldi terkait dengan kelompok, kebijakan prodi untuk memilihkan kelompok yang tidak rata dan tidak sesuai. Iya, jadi sebenarnya kan kita maunya rata ya, 12 sampai 14 itu kan sebenarnya. Kalau 12 ya sebenarnya sih ya 12-19 gak terlampau jauh gitu kan, ya sama aja lah gitu ya. Cuman kemarin karena banyak terjadi ada beberapa satu anak yang dianggap kurang atau dia tidak bisa bersosialisasi, akhirnya dia tidak dapat kelompok. Makanya saya tadi tanyain siapa yang belum dapat kelompok, jadi nggak usah malu. Nah maunya itu kan kita kayak diversity gitu loh, jadi nggak membandingkan antara sopo sing pernah ikut pameran dan sebagainya. Lah kalau semua semisal contoh kasus ya, semisal kayak Witan ya, misal Witan karo Najib ya, misalnya ini kan punya pengalaman pameran lebih banyak daripada yang lainnya, mungkin itu bisa dipisah atau gabung misal kayak gitu. Atau satunya sama siapa? Sing kuliner pameran coba. Ya Raffi lah, misal kayak gitu ya. Misal ya lah iso Raffi, Najib karo siapa? Karo Witan ya. Lah iso gabung gitu ya. Itu kalau bisa gitu ya. ya pasti biasanya kan ngegrup tuh, aku ngerti Mas Era itu nggak play ini ngegrup bisa nih gitu ya. Jadi lah iso awakmu kuliah terakhir itu kan istilahnya adalah kalian juga bisa punya pengalaman terakhir, bisa ngobrol dengan yang lainnya gitu loh ya, bisanya ego masing-masing gitu. Jadi itu masih jangan membawa ego masing-masing lah gitu ya, teman-teman yang lain diajak gitu lah seperti itu. Makanya saya khawatir juga kalau teman-teman semisal yang punya pengalaman pameran lebih ya, dalam artian organisasi atau apa ya, itu mungkin kan ini setiap orang kan punya pengalaman masing-masing, mungkin ada yang merasa kurang, ada yang merasa lebih ya. Intinya adalah kalian seharusnya memang dirasa kalau memang punya kelebihan ya ajaklah yang kurang-kurang semisal itu kalau versi menurut kalian gitu. Itu
yang sudah dapat kelompok, ketuanya apa sudah dipilih gitu? Sudah. Coba ada berapa? Aku ingin ngajak ketua nih sopo ya. Coba ketua nitok sih, ketua nitok. Berapa orang? 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 12 berapa? Gimana offset? Oh, offset dulu. 8 kali 12. Kayaknya nggak mungkin deh kalau 8 kelompok. Karena totalnya 96. Saya memprediksi itu sekitar 6 sampai 7 kelompok. Nggak mungkin kalau misalnya 8 kelompok, Pak. Nah, itu mesti ada yang kurang saka rolas. Berarti ada yang cuma 10, ada yang cuma 8 tuh. Lagi proses negosiasi ini berarti terjadi. Jadi nanti ketika mereka mengumpulkan Pak di tanggal 24 Mei, nanti Prodi ngecekin dan nanti memasukkan kelompok-kelompok supaya bisa lebih ramping lagi. Ya, yang jadi permasalahan adalah ketika kalian sudah apa ya istilahnya sewa ya, seperti itu kan jadinya akhirnya akan sangat bermasalah dan Prodi akan mengeluarkan aji-aji untuk mencopot kalian, memasukkan ke kelompok lain. Jadi dipastikan 12 sampai 14 ya. Jadi jangan sampai enggak gitu loh. Kalau masih 10 kalian masih tetap mengumpulkan di situ, ya otomatis kan kalian otomatis belum pasti. Kalau sewa tempat ya otomatis bisa aja kita rubah gitu loh. Misalnya 10 orang nih kelompok Najib lah misal ya. Najib sudah nggak tahu sudah misal 10 gitu ya, 10 orang lah kelompok Najib. Wis sewa tempat di MCC, terus pada waktu pengumpulan nama kelompok ya ternyata ada yang 10 juga gitu, misal kelompok Bintang lah ya, berarti otomatis NS tak nganu gitu, tak coplok gitu, tak lubuk ini saya nganu, berarti kan gagal ketika kalian sewa di sana. Nah aturannya seperti itu, jadi jauh-jauh hari sudah dipastikan pembagiannya ini benar-benar rata ya. Saya nggak mau ego masing-masing setiap anak itu terlalu tinggi. Terus saya pengennya sama ini tok, grup sama ini tok gitu. Baik, itu ya agak rumit akhirnya kita membagi kelompoknya juga rumit. Ya, dan kalian membuat rumit kalian sendiri sebenarnya seperti itu, ya, karena dari hasil egoisme kalian sendiri. Nah, pengennya kan kayak gitu ya, kita lebih diverse lah istilahnya. Oke, ya mungkin seperti itu sih. Terus ya yang terkait dengan siapa yang akan menjadi, intinya Prodi sebenarnya kan nggak mau kan urusan terkait dengan pengelolaan semua pameran ini kan, sebenarnya pengennya saya ada 1, 2 atau 3 yang bisa mengelola, dalam artian dia pameran Antaloka tapi tidak boleh menjadi ketua dari pameran kelompoknya masing-masing ya. Jadi kayak gitu, nggak tahu siapa ya. Jadi yang intinya dia adalah lebih lebih bisa ngayomi semua kelompok ini. Jadi untuk menjembatani lah istilahnya seperti itu, menjembatani teman-teman. Saya kadang kalau menjembatani kesannya akan lebih instruksif dan lebih keras gitu ya. Makanya saya diperlukan 1 orang atau 2 atau 3 gitu ya, yang mungkin bisa bantu Prodi untuk terkait dengan ya mungkin nanti bikin posternya, bikin apa ya mungkin ya, atau terkait dengan komunikasi antar kelompok. Nah itu kalau dari Prodi atau dari dosen kayaknya agak sulit gitu. Jadi diperlukan berapa orang nih kayak Pak? Ya, 1 atau? Kalau gini aja Pak, kan kita tadi menyiapkan tanggal untuk proposal pameran itu kan tanggal 24 Mei ya, supaya tidak terlalu lama kita majukannya 3 Mei Pak. Dari 3 Mei itu kan kita ketemu nanti berapa kelompok, karena logikanya nanti ketemunya 6 kelompok dengan jumlah maksimal 14 mahasiswa. Misal sudah ketemu kelompok tersebut, dari kelompok itu langsung kita pilih aja Pak perwakilan untuk menjadi panitia inti di Antaloka. Ya itu tidak apa-apa juga sih. Saya awalnya kan pengennya di awal ini untuk memberikan apa istilahnya, memberikan kesempatan gitu ya. Biasanya kan kesempatan itu tidak diambil gitu ya, hanya dipilih. Nah kalau memang ada kesempatan untuk teman-teman mau ingin ya monggo sih, nggak apa-apa kalau di awal sudah
Jadi istilahnya menjembatani yang lebih wise lah itu ya orangnya. Ada? Oke. Nggak ada ya, berarti nggak di forum ini lah. Nggak tahu kapan lah ya. Ya mungkin itu bisa Japri atau ke Prodi gitu aja. Lah ini memang agak sedikit berbeda dengan yang lalu. Yang lalu itu pamerannya kalau yang bagus banget. Tapi kayak sing blas jen gak ono. Kasihan gitu loh, kayak kasihan. Kayak Dene sing nih. Jadi karena kan sudah keterlibatan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya itu kan support ya, semacam kalau api bareng ya jangan pikirannya adalah api kelompok dewi biasanya gitu. Jadi sama aja kalau kalian mau cari yang bagus-bagusan, akhirnya kan bukan berkolaborasi tapi istilahnya adalah bersaing ya gitu loh. Mungkin kalau pemikiran saya seperti itu pada waktu kemarin memikirkan evaluasi apa yang saya perlu ubah di beberapa kebijakannya sebelumnya. Saya melihatnya kok merasanya seperti itu terjadi dari awal sampai sekarang gitu loh. Ya. Tuh. Ya mungkin itu bisa ya diterima ya dari Pak Andri tadi. Itu berarti dimajukan gitu. Ya. Jadi nanti untuk apa pesannya bisa diubah. Jadi teman-teman bisa persiapannya jadi lebih panjang. Persiapan lebih panjang. Jadi bisa lebih maju gitu ya. Tapi di satu sisi kalian kalau memang sudah 12 kelompok atau 14 misal sudah punya tempat gitu kan seharusnya sudah apa ya istilahnya sudah sewa tempat jauh-jauh hari itu kan berarti kan sudah semisal kelompok Najib gitu ya, Najib wis golek saiki wis 12 orang atau 14 orang mau cari kelompok sudah dapat ngedil nih MCC gitu. Nah kalau dia sudah ngedil MCC kan nggak bisa dirubah-rubah lagi otomatis kalau 14 orang gitu loh. Karena biasanya kalau mendekati jauh-jauh hari itu kalau nggak di apa ya di istilahnya disewa itu kan biasanya kalau kita mendekati tanggal tersebut itu agak riskan nggak dapat tempat gitu loh. Kelemahannya gitu sih. Ya, tapi tadi kan yang ngacung 8 ketua, Pak. Ya. Kalau 8 ketua dari data mahasiswa yang TA itu sekitar 84 dibagi 8 itu semuanya 10,5. Jadi kan kemungkinan ada kelompok yang belum menyampai angka 12 dan 14 itu pasti ada. Logikanya kalau 6 ketua baru ketemu 14 orang per kelompoknya. Tapi kalau 8 nggak mungkin. 8 kali 12 96. Ya 96 nggak Ya, mungkin. 96 ya, 96. Nah, soalnya nggak sampai 96 ini tadi coba dicek. 84 Pak. Nah, seingatku masuk semua deh. Ya kalau melihat dari jadwal, oh ini belum ya, Adinda, Ahsan, ini belum absen teman-teman ini. Ini ada belum masuk nih. Andreas, udah. Mono Antita, AKV, Rono, itu Ahsan. Masuk rumah sakit, berarti dia. Terus Romo Albertus, Romo 11 Alma Najra belum masuk ya. Andreas Rono 12 Aulia Dina bisa. Terus Ici Erika barusan data 49 Michael terbaca nggak ada. 54 Muhammad Ida 63 Noval loh kurang absen ya. 64 Nur Fuad ini nggak ngerti informasi ini apa saya 73 Safira itu Bapak Satria Pandu gak ada. 77 Umu mana ada. 78 Wedi
Rono walu telu Syaratul Syifa baru datang. Jadi 86. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada satu kelompok yang belum sampai 12 kelompok ya, nanti prodi punya kewenangan untuk menyesalkan ke kelompok yang lain, Pak. Karena kalau misalnya kita pembukaan satu hari 6 tempat aja udah kondisinya capek, Pak. Iya. Mungkin pembukaan 2 hari, Pak. Dulu pernah ya kita kayaknya 2 hari ya. Pernah ya 1 hari. 1 hari 6 tempat. Angkatan 2015. Itu dari pagi sampai malam. Berarti kita sampai pengumpulan kurang berapa kali? Sampai saya mulai dari bulan minggu ini. Saya tanggal berapa saya bulan? 26 ya. 26 sampai tanggal 3. Tadi majunya jam berapa? Baru 1 minggu ya. Oh. Ya kamu buat berarti kan 3 gitu aja. Jadi kita tunggu sampai tanggal 3 gitu aja. Karena ya sewa itu ya memang harus jauh-jauh hari ya, berbulan-bulan sebelumnya. Kalau kita dari pelaksanaan pameran sampai sekarang minimal 1 bulan kurang itu masih banyak. Apa ya istilahnya, slot itu masih banyak. Tapi kalau sudah lebih dari tidak sampai 1 bulan itu harus keisi. 1 bulan aja biasanya sudah banyak keisi kok. Apalagi yang gratisan kayak MCC ya, itu cepet banget keisi. Terus nggak ada waktu buat kalian enten-entenan, jadi dipercepat sampai tanggal 3. Kalau bisa segera berkomunikasi dengan teman-teman, tidak harus dengan circle-nya masing-masing. Yang saya ingatkan juga, karena waktu pamerannya cuma 1 minggu teman-teman, sehingga nanti bagian yang ujiannya di luar atau setelah pameran harus menyiapkan dokumentasi yang baik, sehingga satu kelompok usahakan atau minimal ada teman-teman media rekam untuk membantu membuatkan dokumentasi, baik dokumentasi untuk pameran bersama maupun dokumentasi untuk pameran setiap mahasiswa ya. Jadi nanti jangan salahkan tim penilai atau dosen ketika ujian tiba-tiba lupa pameran kalian seperti apa dan pameran sudah tutup, lalu ketika kalian menyiapkan atau mempresentasikan tempat pameran kalian tidak bisa maksimal, karena nilai pameran dan nilai tugas akhir itu adalah 2 hal yang berbeda, karena itu adalah 2 mata kuliah yang berbeda gitu ya. Jadi mohon teman-teman satu kelompok minimal ada 2 yang media rekam atau 3 untuk membantu membuatkan media dokumenter atau dokumentasi dari pameran satu kelompok dan juga satu mahasiswanya. Oke, ini masih 15 menit, mungkin pertanyaan deh. Kayaknya nanti biar bisa yang bersambut itu, mungkin ada pertanyaan yang belum paham atau kurang apa ya, terkait dengan yang detail-detail mungkin dari teman-teman. Silakan. Ada mau nanya? Setidakpahaman kalian apa gitu, jangankan aja. Jadi jangan takut tanya. Takutku kalau kamu apa ya, berundel dari belakang terus tiba-tiba pameran nanti desainnya gini, aturannya prodi gini, saya nggak mau ada kayak gitu juga. Biasanya kan itu sering terjadi gitu, hal-hal seperti itu. Bukannya saya menyalahkan mahasiswa. Jadi kalau memang kalian dirasa ada pertanyaan seperti apa, ditanyakan dulu gitu. Biar nanti sebelum sudah dilaksanakan baru kalian nanya. Oke, ada? Silakan, nggak usah malu-malu. Karena ya. Mengenai proposal itu, proposalnya kita buat formatnya sendiri atau ada? Oke, ya sebenarnya sih kalau dulu format proposal untuk pameran disesuaikan dengan tempat pamerannya. Yang diminta oleh prodi adalah yang di tanggal 3 itu ya,
adalah proposal secara utuh dan juga kelompok atau nama mahasiswa yang ada dalam pameran tersebut. Di sampulnya aja, covernya aja. Jadi ada judul kalian, ada logo Asia dan link bla termasuk juga ditambahkan dosen pembimbing. Untuk format dari proposalnya kalian buat sendiri dan disesuaikan untuk kebutuhan dari tim atau tempat pameran kalian. Karena untuk di Raos dan untuk di MCC proposalnya berbeda. Untuk teman-teman yang lainnya juga di DKM berbeda, sehingga sesuaikan aja. Yang jelas harus ada poster, harus ada nama pameran, kelompoknya siapa aja, dan juga rate tanggal pamerannya mulai dari kapan hingga kapan. Nanti isinya mau ada konsep, konten atau apapun itu terserah kalian. Layaknya proposal pada saat kalian mendapatkan mata kuliah manajemen seni terlebih dulu. Ya, gitu. Kemarin sempat terjadi pertanyaan Pak, apakah karya yang dikumpulkan ke admin prodi itu sejumlah 1 atau 3? Dia mau dipertegas dulu Pak Wadi. Ya, jadi kalau saya kan tadi mengatakan bahwa karya itu kan tidak bisa dipinjamkan dalam artian standar bobot pameran itu kan kayaknya memang satu anak dengan anak yang lain kan beda. Misal kayak media rekam kok butuhnya flash di stok ya gitu kan, biasanya gitu. Itu flash disk kayak ngumpulin flash disk enak banget gitu ya. Nah, kan nggak tahu prosesnya sebelumnya seperti apa. Sebenarnya kan itu. Jadi tahapan-tahapan itu gitu loh. Semisal kalian kenapa anak yang misal branding, sing sistem itu larang dewi gitu. Paling mahal sendiri. Ya, paling mahal sendiri. Kita ada cara, biasanya kita bikinkan kayak semacam dikecilkan tuh selain skala ya, diprototipekan kecil itu di skala. Yang penting kan ada seperti itu, tapi wajib 3 otomatis. Nah ini yang mau ditanyakan seperti apa kan, case-nya beda-beda setiap anak biasanya, tapi ya tetap 3 ya. Mungkin apakah dikecilkan, materialnya dimiripkan, misal kalau itu besi berarti dipilok kayak silver gitu kan, biasanya mirip gitu ya. Atau cari besi yang ukurannya tidak stable, sistem ukuran aslinya. Misal dia 1 senti gitu ya, maunya kamu pakai plat aluminium biasa gitu ya, atau seng lah, misal kayak gitu. Yang penting kan hasilnya kurang lebih sama dengan aslinya, misal kayak gitu. Kayaknya setiap media punya beban masing-masing gitu ya kayaknya. Kalau memang dia dirasa pengumpulannya media rekam itu pakai flash disk ya, memang dia proses tahapan sebelumnya mahal gitu loh, sewa alat dan sebagainya, atau dia beli kamera yang bagus dan sebagainya, beli gimbal atau apa gitu ya. Kalau media rekam kan prosesnya dia cuma butuh apa ya, mungkin kalau di awal kan di finishing medianya kan yang paling berat gitu. Tapi di awal kan nggak seberat kayak teman-teman, tapi beda, itu beda ya, maksudnya case satu anak dengan yang lain itu beda. Itu apakah terus kemudian ilustrasi cetak buku tak murah banget tinggi kan gitu kan biasanya. Ya kalau kamu cetak ya mahal itu kan ya, cetak kamu hardcover terus kemudian itu kan per buku kan bisa harganya ratusan ribu ya. Nah makanya di awal sudah kita pikirkan kira-kira kalau ini kamu sudah konsisten atau tidak ya, konsistensi semacam itu. Yang paling penting sebenarnya bukan di pengumpulannya tapi di pamerannya juga kan ya. Sound system kan dia bikin sound system besar ya, memang kamu harus konsisten dengan media yang kamu buat gitu ya. Itu biasanya ya balik lagi ke komitmen dari awal, itu kadang itu juga diperlukan gitu. Ya bisa aja komitmennya kurang, bisa aja cari alasan bisa, tapi aja bisa memang dia pas kondisi lagi keuangannya lagi jeblok, kenapa nggak ngumpulin dari awal-awal kayak gitu loh biasanya. Kok nggak nabung dari awal-awal lah, makanya sebelum pameran kamu sudah nabung jauh-jauh hari gitu ya. Pasti keluarannya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang ekstra ya kembali lagi kan ke komitmen dan perjuangan kalian untuk pengerjaan TA ini dari awal yang sudah kalian pilih. Itu Andri, mungkin itu sih kalau menurut saya sih. Baik,
Jadi semua punya bobot masing-masing ya. Jadi sawang sinawang sing ketokane media rekam cuman ngumpulno flash disk, tapi dibaliknya harus syuting berkali-kali, harus ke tempatnya untuk motret berkali-kali. Itu kan tidak gitu ya, tidak dilihat sama teman-teman yang branding yang mengerjakannya mungkin di kamar atau di kampus dengan laptop atau dengan tempat ilustrasi dengan tabletnya. Sebenarnya bebannya sama ya, sama. Jadi jangan iri kok media rekam mau proses situ ya, terkadang nggak tahu bagaimana proses merender sebuah film itu seperti apa gitu ya Mas ya, nggak usah ketawa namanya. Teman-teman yang branding juga nggak usah iri, pokoknya nggak usah iri, semuanya sama. Kalau mungkin dosen itu juga tidak picik ya ketika menilai karya kalian, mana yang pantas dapat nilai A, mana yang pantas dapat nilai B, itu ada kriterianya, dan kita semua sudah mulai dari awal kita sudah sepakat. Alhamdulillah dosen DKP semuanya penilaiannya sama, mana yang pantas dapat nilai 70, mana yang dapat nilai 60, mana yang harus mengulang, itu kita semua sepakat dan tidak ada eker-ekeran istilahnya, kita semua sepakat. Jadi gak usah iri melihat beban tugas dari teman kalian, yang penting nanti dikumpulkan ya tetap 3. Keringanan dari prodi mungkin untuk teman-teman yang branding bisa di mock up atau di skala ya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu sisa 10 menit, mumpung ada Pak Fadi dan Pak Yuki, supaya bisa satu pemahaman. Silakan. Ya. Oh ya. Yang terkait mengajukan proposal tadi, berarti itu di dalam proposalnya juga langsung ada tempat penyewaan tempat bersama segala macam gitu. Gimana? Kalau yang proposal tadi itu berarti sudah ada tempat penyewaan segala macamnya gitu, penyewaan tempatnya. Penyewaan itu ya Mas. Ya sudah ada Mas. Jadi di dalam proposalnya, misal kamu mau ngajukan kemana wis? Contoh, ada wacana kemana? Oke, ke DKM. Berarti di dalam proposalmu itu kan ada judul, malah ngajarin manajemen gitu. Berarti kan ada judul pameranmu apa, ya. Nanti ada nama kelompoknya siapa saja. Di halaman selanjutnya ada kata pengantar, ada halaman isi, lalu ada pendahuluan, isinya adalah konsep pameran, tugas akhir itu apa saja, judulmu apa, konsep dan konten judulmu apa, menyewa di DKM selama berapa lama, pembukaan dari tanggal segini, penutup tanggal segini, acaranya apa saja, seperti itu Mas. Ya. Jadi sudah ada tempatnya. Makanya dalam waktu seminggu ini biar tidak terlalu lama, nggak menunggu. Nanti kan jamnya pagi tanggal 23, saya rasa terlalu lama ya. Karena lihat kondisinya ternyata ada 8 kelompok dan itu tidak sesuai dengan instruksi 12-15 mahasiswa. Saya kasih waktu 1 minggu depan, silakan berdiskusi dengan teman-temannya satu angkatan mana sekiranya bisa menambah kelompok dan memperkecil jumlah kelompok pamerannya. Udah mulai mencari tempatnya di mana dan mulai bikin proposal. Proposal yang kamu serahkan ke tempat pameran dan juga proposal yang kamu kumpulkan ke admin prodi itu sama bentuknya, ya sama, tidak berbeda. Cuman kalau di proposal yang kamu serahkan di admin prodi itu ditambah dengan halaman sampul dan juga nama dosen pembimbing. Kalau kamu nyerahin ke DKM nggak peduli Mas. Ya, itu sopo pembimbing kok nggak ngurus, saya kenal nggak ada efeknya. Ya, jadi perbedaannya di situ. Tapi untuk isinya sama semua, gitu ya. Silakan, ada waktu 5 menit lagi. Udah nggak ada lagi teman-teman? Oke. Jadi jelas ya teman ya. Berarti ada 1 minggu menuju pengumpulan proposal kelompok, ada 8 minggu menuju pengumpulan berkas TA. Dari hasil pemantauan prodi hingga pertemuan 5 ini ternyata masih ada mahasiswa belum bimbingan sama sekali. Jadi silakan dibaca lagi fakta integritasnya. Jika sampai UTS belum bimbingan sama sekali akan kita panggil ya. Akan kita beri sanksi entah dari prodi atau dari dosen walinya masing-masing.
Itu ada. Ya, jadi untuk mengingatkan, jadi kan kemarin kita sudah sampaikan untuk bikin surat perjanjian ya. Intinya adalah hitam di atas putih juga. Tapi kalau kalian langgar ya otomatis kalian kan juga tahu. Di situ kan sudah tercantum di fakta integritas akan diberikan apa ya, semacam kayak hukuman ya, terkait dengan ini. Apakah nanti mau diputus tengah jalan pekerjaan tugas akhir kalian seperti apa? Karena dengan tidak adanya bimbingan terus kemudian kalian mau mengajukan pameran atau mengajukan ujian, itu nantinya pasti ketika ujian itu pasti nggak diluluskan. Mendingan nggak dilulus ini dipertemankan pemain daripada tidak luluskan di ujiannya gitu. Jadi hematnya seperti itu kasarannya. Jadi sebelum kamu mengajukan ujian, kita putuskan kamu nggak lulus karena tidak memenuhi standar untuk bimbingan. Karena kita seringkali meluluskan teman-teman itu dalam artian gini, ya wes kamu bimbingan 1-2 kali terus ujian pameran, ujung-ujungnya sing nelongso itu bukan mahasiswanya, misalnya dia ya pasti kan kalau nggak lulus pasti dia sedih dan sebagainya. Dosennya yang nelongso, pokoknya ini nggak meluluskan itu kayaknya bebannya kepada apa ya, kepada mahasiswa aja. Sebenarnya dosen itu juga sangat melangsa ketika mahasiswa nggak lulus. Jadi itu biasanya di luar ujian itu terjadi apa ya, semacam ya negosiasi kenapa nggak diluluskan dan semacam kayak gini. Nah akhirnya kan kembalinya oh bimbingan peng loro lah aku dilulus nih kan kayak gitu. Potensinya kayak gimana gitu loh. Jadi bimbingan itu benar-benar sangat mempengaruhi sekali. Nah makanya ya mulai besok kan sudah pertemuan 6 nih ya. Jadi kalian belum bimbingan sampai 5 kali ini mau kemana aja gitu ya. Jadi ya untuk merefleksikan. Jadi pertemuan ini untuk merefleksikan proses bimbingan kalian, segera melakukan bimbingan. Iya, ayo satu pertanyaan Miss, satu pertanyaan 1 menit. Boleh. Apa yang membuat mahasiswa nggak lulus? Loh, menjawab pun belum tentu lulus. Beneran, kamu bisa menjawab pun belum tentu kami luluskan. Ya, jadi yang membuat kalian bisa lulus ya, ini sekalian pikir sendiri lah. Tambahan lagi? Sudah. Yakin ya? Jadi ya, kalau misal memang ada pertanyaan mungkin di luar forum ini silahkan ditanyakan aja, jangan malu-malu gitu ya. Karena yang nanya itu cuman ya Siti itu aja, saya tahu anaknya itu aja, sing komplain ya itu aja. Bagus komplain itu bagus sebenarnya. Saya suka malah yang komplain ke prodi itu seneng karena dia tahu ada masalah di teman-teman. Tapi yang bahaya itu yang komplain tapi nggak ngomong. Nah, itu di belakang dia mengeluarkan bom gitu. Ya, yes, gitu. Prodi di belakang dia. Jadi saya nggak suka kayak gitu. Mendingan kamu dari awal ngomong aja. Jadi kita bisa coba cari solusi bersama itu loh teman-teman. Ini semester akhir kita cari solusi biar kita juga nggak membebani ya ke teman-teman juga. Ya, tapi teman-teman juga berhasil gitu ya. Ya. Terus terang kita nggak pernah kayak bikin sosialisasi gini, belum nggak pernah bikin karena ini menyangkut banyak orang dan kita pengennya berubah setiap saat dan berusaha lebih baik gitu. Ya. Oke, yakin ya? Oke, kayaknya sih untuk Pak Yogi tadi sudah Pak Yogi. Oleh Pak, sudah Pak Yogi, sudah Pak Yogi. Lah iya. Baik, terima kasih Pak Waldi dan Pak Andri. Terima kasih teman-teman ya. Harapan kami semua harus tetap berjuang dan jangan cengeng ya. Karena Anda udah dewasa, udah mau lulus. Oke, terima kasih. Saya akhiri, kita sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.